Obsesi tersebut dapat menjadi bencana berupa lenyapnya kebaikan demi kebaikan, sebagaimana lenyapnya kayu bakar yang dilahap api apabila diiringi dengan harapan hilangnya kenikmatan tersebut dari tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai doa naik kendaraan. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pada masa silam, manusia bepergian dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa barang atau perbekalan di atas punggungnya. Sebagian yang lain bepergian dengan menunggang hewan tunggangan sambil membawa berbagai muatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-7 sampai 8 yang artinya, dan hewan ternak mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bighal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kendaraan merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Hal ini juga sebagai bukti curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Hal ini karena segala nikmat yang kita terima atau musibah yang kita terhindar darinya merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat yang ke-41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam perahu yang penuh muatan. Dan kami ciptakan bagi mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata ketika menjelaskan ayat ini, bahwa tanda dalam ayat tersebut maksudnya adalah tanda kekuasaan Allah. Namun di dalamnya juga terdapat tanda yang lain, yaitu rahmat Allah kepada makhluknya, serta kenikmatan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa ayat tersebut menjadi dalil atas kekuasaan Allah Ta'ala, rahmat dan karunia-Nya bagi kita, yaitu dengan adanya perahu untuk mengarungi lautan menuju ke tempat yang lain, mengangkut manusia, hewan-hewan ternak, dan semua yang bermanfaat untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perahu tersebut nyaman untuk dikendarai sebagai nikmat bagi kita semua. Namun pendengar yang budiman, seringkali manusia menganggap rumput tetangga jauh lebih hijau sehingga membuatnya merasa perlu memiliki sesuatu seperti milik si tetangga. Orang yang hanya memiliki sepeda akan terbetik dalam benaknya suatu angan-angan untuk memiliki sepeda motor, sebagaimana yang dikendari oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang telah memiliki sepeda motor, mungkin dia juga berangan-angan untuk memiliki sepeda motor yang lebih bagus atau malah sebuah mobil yang dapat melindunginya dari terik matahari dan hujan. Demikian seterusnya. Obsesi tersebut dapat menjadi bencana berupa lenyapnya kebaikan demi kebaikan, sebagaimana lenyapnya kayu bakar yang dilahap api apabila diiringi dengan harapan hilangnya kenikmatan tersebut dari tangan orang lain. Itulah hasad yang terlarang. Untuk mencegah hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tinggalkanlah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat berkata,
Kami tidak bisa untuk tidak duduk-duduk di jalan karena di sanalah tempat kami berbincang-bincang. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian menolak untuk tidak duduk-duduk di sana, maka tunaikanlah hak jalan. Mereka berkata, apakah hak jalan itu? Beliau SAW menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang baik, dan mencegah kemungkaran. Menundukkan pandangan di sini maksudnya adalah menjaga diri dari memandang hal-hal yang diharamkan, termasuk di dalamnya berupa memandang kemewahan duniawi, misalnya kendaraan-kendaraan mewah yang lewat, sehingga menyebabkan seorang menjadi panjang angan-angan dan tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan untuknya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, kendaraan yang kita gunakan sebagai fasilitas untuk dapat pergi ke suatu tempat merupakan suatu nikmat yang sepatutnya kita syukuri. Rasa syukur hamba terhadap Rabb yang telah memberinya karunia ditunjukkan melalui lisan berupa pujian dan sanjungan, dan juga melalui anggota badan dengan menundukkannya dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling bersyukur. Beliau memberikan keteladanan bagi umatnya ketika berkendaraan, yaitu salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkendaraan. Imam Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ketika naik kendaraan dengan berdoa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami pada hari kiamat. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ungkapan ayat Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dengan kata lain Allah Maha Suci yang telah menjadikan ini terkendali dan patuh kepada kami. Ungkapan ayat wa ma kunna lahu muqrinin, dengan kata lain mampu dan juga dikatakan menguasai. Ungkapan ayat wa inna ila rabbina lamunqalibun, dengan kata lain kembali kepadanya di akhirat, juga berangkat untuk kembali. Ungkapan inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri, adalah pengakuan memiliki keterbatasan dan dosa. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.